buka filenya banyak. Sebentar, dulu. Sudah aman, Bun? Ya, sudah. Sudah. Bunda, saya akan coba ikutin dari depan ya Bunda ya. Saya akan coba praktekkan ya Bunda ya. Nanti baru teorinya. Begitu ya Bunda ya. Boleh ya? Boleh. Karena saya selain kepala sekolah, saya juga wajib mengajar. Jadi saya lakukan itu kepada anak-anak. Apakah terlihat ya Bunda? Sudah terlihat? Bisa, Bun. Bisa. Udah, Bun. Sudah. Oke. Saya akan coba ya, membaca buku. Ini buku cerita saya, Bunda. Kota. Kota ya? Ya, buku cerita saya tentang kota. Hari masih pagi, pasar ramai oleh pedagang dan pembeli. Pedagang sibuk menata barang jualan, pembeli berlalu lalang. Beberapa pasar tetap buka pada malam hari. Para tukang sayur berbelanja membeli aneka sayur dan buah untuk dijual esok pagi. Siang hari selalu ramai. Kendaraan memenuhi jalan. Jangan lupa taati peraturan agar selamat sampai tujuan. Mama kene. Matahari tenggelam, bintang-bintang berkelip di langit kelam. Lampu jalanan menyala terang, lalu lintas mulai lengang. Karyawan bergegas menuju kantor. Sibuk, semua sibuk. Tugas sudah menanti, harus selesai sebelum pulang ke rumah sore hari. Gedung kantor mulai sepi. Hai, mengapa lampu gedung masih menyala? Rupanya masih ada yang bekerja, menyelesaikan tugas sebelum kembali ke rumah. Toko roti ramai sekali pagi ini. Pembeli datang dan pergi. Pelayan sibuk melayani. Walaupun tutup, toko roti tetap sibuk. Membuat roti, menakar, mengulangi, dan memanggang. Roti lesat, pembeli senang. Cepat, jangan sampai terlambat. Bapak Ibu guru sudah menanti, siap mengajar setulus hati. Ini hanya ada penjaga sekolah, bergiliran berjaga hingga pagi tiba. Hargailah jasa mereka dengan tersenyum dan menyapa saat berjumpa. Nguing, nguing, nguing.
Ambulan melaju cepat menuju unit gawat darurat. Perawat dan dokter bekerja dengan sigap memeriksa pasien dan memberi obat. Oke, kalau aku terjemahkan tadi sebenarnya arti Bapak ya. Dokter dan perawat bergantian berjaga sepanjang malam, siap menolong dan mengobati orang-orang yang sakit. Kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran. Beri jalan petugas pemadam agar api segera padam. Petugas pemadam kebakaran bergiliran berjaga, tak lelah maupun bosan. Siang atau malam siap sedia. Bus-bus besar dan kecil memasuki terminal. Calon penumpang berlalu lalang. Ada juga yang duduk tenang. Petugas memberi pengumuman dan penumpang tak kebingungan. Saya stop. Nah, Bunda, saya bercerita kepada anak-anak. Sekarang Bunda udah jadi murid saya nih. Saya tanya kepada anak-anak. Anak-anak, tadi Ibu Lestari cerita tentang apa? Boleh yuk ditulis dalam chat. Tadi Bu Lestari bercerita tentang apa? Boleh? Yuk tulis di dalam. Sampaikan. Nah, anak-anak mulai menjawab. Pasar. Ya, kota. Apalagi? Pasar ya. Pasar, betul. Apalagi? Profesi, betul. Apalagi? Profesi kita ya yang tahu ya. Pasar. Ambulan apa ya? Tadi kayaknya ada ambulan ya. Ya, tulis saja. Ya, ambulan. Terus apalagi? Apalagi? Nah, saat ini, saat saya sedang bertanya ini, anak-anak mulai menjawab satu-satu. Pasar, rumah sakit, ambulan, kota, apa lagi? Dokter, apa lagi? Supir, apa lagi? Itu saya tulis semua, Bunda. Saya tulis semua. Itu namanya celoteh anak. Celoteh anak. Betul, itu namanya celoteh anak. Celoteh anak itu kemudian kami simpan, kami baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Yang tadi menyebutkan, dia tahu nggak itu kota tulisannya? Ayo konsentrasi. Tadi tidak tahu tulisannya, tetapi ketika saya menunjuk, apakah anak-anak itu bisa baca? Baca, karena tadi celoteh mereka yang saya tulis. Kota, mobil, terminal, dokter. Waktu dia ngomong saya tulis. Apakah dia bisa baca? Gak bisa baca. Tapi waktu saya tunjuk, apakah dia bisa menyebutkan? Bisa, karena itu dari celoteh mereka. Oh, putus-putus? Ya, Bu, soalnya Putus-putus? Sebentar. Sinyal apa ya, Bun? mungkin sebenarnya dari Bunda. Saya pakai sebentar. Saya kalau ngomong memang gerak-gerak, ini yang mengakibatkan putus-putus. Berarti nggak boleh gerak tuh. Saya gerak-gerak, ini yang sekarang lebih jelas? Ya, lebih jelas. Lebih jelas. Ya, karena saya nggak gerak. Nah, Bunda-bunda, pada kurikulum Merdeka ada kalimat celoteh anak. Celoteh. Saya akan, di dalam kurikulum Merdeka, setelah kita ada CP, setelah kita tahu TP, maka kita mulai menentukan apa yang menjadi sumber belajar kita. Sumber belajar kita boleh dari buku, boleh juga dari nobar, nonton bareng gitu, boleh juga dari kunjungan atau field trip. Nah, saya dari buku sebagai sumber belajar.
Nah, ketika kita menentukan buku sebagai sumber belajar, kita harus memilih buku yang banyak layernya, berlayer-layer. Ya, ada kata obat juga, betul Bunda. Berlayer-layer. Artinya buku memperdalam materi, memperluas materi gitu. Jangan buku yang sekali baca habis. Nah, dari cerita itu, saya bercerita, kalau saya bercerita sama anak-anak, saya pakai kostum. Kemudian kalau ada kata-kata yang supaya anak-anak itu ucapkan, maka saya akan mengucapkan berkali-kali atau saya tekankan di kata tersebut. Itulah namanya kosakata. Ya, saya akan tekankan karena ini berlanjut Bunda, maaf. Berlanjut Bunda, saya panggilnya jadi Miss terus. Berlanjut Bunda, karena ketika kita bicara literasi numerasi, maka Bunda lanjutannya masih ada transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kelas 1, kelas 2 itu harus loh. Begitu. Bahkan sekarang nih SD di Penabur ini belajar dari TK. Bagaimana transisi anak itu menyenangkan. Jadi kelas 1, kelas 2 nanti seperti mereka kursinya akan lebih pendek juga, pakai area juga, pakai perlengkapan bermain juga gitu. Jadi lalu kembali lagi ke tadi. Kembali lagi. Setelah kita turun nih ya, kita sudah menentukan buku sebagai sumber belajar, maka cari buku yang berlayar. Bunda tahu buku yang berlayar? Materinya yang lebih banyak dan lebih dalam. Maka saya kebetulan saya ambil materi, saya punya TP sudah saya tentukan di awal tahun ajaran gitu. TP-nya ini, kemudian ada asesmen awal bagaimana melakukan asesmen awal. Nah, itu juga nanti saya akan sharingkan ke Bunda-bunda bagaimana sih Bunda Bu Lestari asesmen awal untuk anak-anak usia dini. Sehingga kita tahu nih anak-anak kita itu seperti apa. Kalau kita tahu anak-anak kita seperti apa, maka pembelajaran yang bagaimana yang kita akan lakukan di kelas. Nah, kembali lagi. Tidak ada suara? Ada. Bunda, Sinyal. ini ada chat tidak ada suara, betul? Ya kok, Bu. Ada Bun. Oh ya, oke. Siap. Saya nggak usah pakai virtual background biar Bunda jelas lihat saya. Iya. Karena banyak yang pakai handphone ya, saya keluar saja nggak usah pakai virtual background supaya kelihatan lebih cantik begitu mungkin. Saya khusus hari ini ke sekolah untuk melayani bunda-bunda, nggak di rumah, saya di sekolah. Oke, begini ya, lebih jelas ya. Oke. Ya, baik. Bunda-bunda, ulangi lagi ya. Tadi setelah buku sebagai sumber belajar, maka langkah berikutnya ke bawahnya adalah kita ambil celoteh anak. Nah, disinilah merdekanya. Anak merasa apa yang dia pelajari itu dari dia. Dia akan cerita, Mami tadi Ibu Lestari ngomong loh, ngajak kita main loh polisi, padahal kan aku yang tadi ngomong polisi. Mami tadi aku belajar rumah sakit loh, tadi aku loh yang bilang Bu Lestari rumah sakit. Nah, tadi Bu Lestari ngajak, kata Bu Lestari nanti akan diajak jalan-jalan ke pasar tradisional loh Mami, padahal aku loh yang bilang pasar. Nah, itu di situ merdekanya. Itu namanya celoteh anak. Ingat ya, sumbernya buku bacaan, celoteh anak bawahnya. Lalu celoteh ini dikumpulkan, celoteh itu dikumpulkan, dibikin spider web, dihitung sampai berapa minggu materi ini habis. Oh, kira-kira materi ini habis selama 3 minggu. Oke. Oh, materi ini kira-kira habis selama 4 minggu. Oke. Kira-kira sampai 5 minggu. Oke. Di situ kita kata tetap. Nah,
ada profesi, ada gedung, ada waktu siang malam tadi, ada konsep bilang banyaknya anak berapa, lampu lalu lintas ada berapa, warnanya apa saja bikin spider, pemetaan, hitung habisnya berapa minggu. Nah dari situ langsung kita bisa menentukan pembelajaran kita. Nah, dari IKM, indikator kegiatan, jadi kegiatannya apa saja, tapi kegiatan itu tidak penting. Yang penting adalah tujuan pembelajaran. Kegiatan itu bisa macam-macam. Tapi yang penting anak sampai di tujuan pembelajaran. Kegiatan itu sangat bervariasi. Makanya Ibu ada ya yang di grup kreativitas, nggak apa-apa kegiatan itu macam-macam. Tapi yang penting tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Itu yang penting. Gitu. Oke, lanjut. Sudah ya mengalirnya dapat ya? Dari baca buku, celoteh, dari awal udah kelihatan merdeka nih, gitu. Kan ciri kurikulum merdeka itu apa sih? Kita tahu kemampuan kesiapan anak. Dari mana? Asesmen awal. Asesmen awal dipakai sebagai apa? Persiapan pembelajaran. Ketika persiapan pembelajaran, apa saja yang kemudian ditentukan? Oke, kita tahu ada anak kita. Kalau kurva normal itu begini loh, Bu. Ada anak di posisi kiri, ada anak yang di posisi tengah, ada anak di posisi kanan. Dari 30 anak kita di kelas, mana yang di posisi kiri, mana yang di posisi tengah, mana yang di posisi kanan, itu harus kita layani semua. Namanya juga diferensiasi. Jadi anak-anak itu merdeka pada apa? Pada tempatnya. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda. Oleh sebab itu stimulasinya juga berbeda. Itu. Dari situ kita kalau di kami mohon maaf kalau di kami itu pakai area Bunda. Jadi di Bunda kalau berbeda nggak apa-apa. Kalau di kami pakai area, satu kelas itu dibuka 6 area. Satu area ada 3 kegiatan. Dalam satu kegiatan ada 3 level. Level itulah yang disebut diferensiasi. Gitu. Jadi tujuannya apa? Kegiatannya pasti banyak. Tiga-tiganya ini mengukur supaya anak mengenal angka 1 sampai 10 misalnya. Maka kita buat diferensiasinya. Gitu. Nah, itu secara hierarki. Kalau dari kurikulum merdeka sampai di RPP. Sekarang kita ngomongnya nggak pakai RPPH, RPPM ya Bunda, karena sudah kurikulum merdeka. Kita pakainya modul aja atau RPP. Boleh pakai modul aja, boleh pakai RPP. Karena sekolah diberikan kebebasan untuk membuat. Boleh diperlihatkan biar kita dapat referensinya. Oh boleh. boleh. Oke, saya nanti coba perlihatkan, tapi jangan membuat bunda-bunda bingung ya. Sekali lagi, kita belajar bersama-sama pelan-pelan. Saya suka kalau ada yang berkunjung ke tempat saya, sekolah kami tempat untuk belajar Bunda. Jadi kalau ada yang berkunjung ke sekolah saya pelan-pelan ngajarinya kayak kemarin. Kelas 1 dan kelas 2, guru kelas 1 dan kelas 2 karena ada transisi awal, maka mereka semua berkunjung. Nah, berkunjung itu Sabtu pagi itu 100 guru, Sabtu siang 125 guru. Dan saya harus memberikan itu pelan-pelan. nggak bisa ya secepat kilat. Nanti saya akan beritahukan ke bunda-bunda khususnya ya. Bunda-bunda ini kan gimana sih Bu Lestari? Saya ini domelin orang tua murid. Sekolah baik mahal-mahal kok nggak baca. Sekolah mahal-mahal nggak nulis gitu. Ayo kita kasih. Tapi yang tadi kan sudah terlihat waktu saya membacakan buku, terlihat literasinya enggak? Terlihat. Ya, terlihat. Saat itu sebenarnya sedang kosakata. Lalu selain bacaan secara utuh,
Coba yuk kita lihat peraturan pemerintahnya saja supaya saya nggak disalahkan. Bu Lestari itu ngomongnya berdasarkan apa sih gitu ya. Saya akan buka, nanti saya akan kirim ke grup semua supaya bunda-bunda baca saja. Ya, sebentar saya share ya Bunda ya. Mm. Bunda, sudah terlihat belum Bunda? Belum, Bun. Belum ya, oke. Yuk, tadi pada pingin lihat persiapannya gimana sih? Nih, saya tunjukkan ya Bunda ya. Nih, apakah terlihat? Oke. Ya, terlihat. Lihat ya. Ya. Kelihatan ya Bunda ya. Di sini saya pakai RPP, bukan modul aja. Jadi di sini kompetensi intinya kelompok usianya, kemudian minggunya, kemudian tema besarnya adalah lingkungan sekitarku, topiknya adalah tempat hiburan rumah sakit Bang. Izin Ibu, setengah terpotong. Oh, setengah terpotong? Iya itu di tengah. Nah ini Geser pas. sedikit. Oke. Tidak bisa terbaca, Bu. Oh, tidak terbaca? Sebentar saya pause. Bisa Ibu, tapi kurang pas. Oke, siap. Sebentar ya. Besar, Bu. Inilah uniknya Zoom. Sebentar. Saya akan buka di ini saja ya, karena ini berupa PPT. Mungkin ibu-ibu akan saya formatnya Canva. Jadi saya keluar dari Canva dulu ya. Iya. Buka Boleh. file saja. Oke. Halo, aman. Aman Bu, aman. Aman Bu. Bunda, saya akan tunjukkan kepada Bunda. Jadi kalau kami itu punya, halo Bunda, kedengaran suara saya? Kedengaran Bu. Ya, siap. Jadi kami pertama-tama kami itu membuat seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah CP, TP, ATP, tema, jadwal observasi itu sudah jelas. Itu ada di sini. Kemudian RPP, kelompok bermain kecil, RPP, kelompok bermain besar, TKA, TKB, itu semua ada. Nah, kita mau lihat yang RPP. KOSP ada, materi PKBN 2K ada, bahasa Inggris ada, Mandarin ada, digital literasi ada, supervisi akademik ada, semua panduan sudah kami kumpulkan. Nah, sekarang kita lihat yang RPP ya. RPP-nya kita lihat yang TKB supaya memudahkan ibu-ibu.
Materi. Ibu kelihatan? Sudah Kelihatan, terlihat? Bun. Sudah terlihat ya? Kalau ini lebih kelihatan? Lah, Sudah? Ini RPP kami. Sudah. Jadi kita pakai rencana pelaksanaan pembelajaran. Kami tidak pakai modul ajar, tetapi kami pakai RPP. Ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah komponen inti, komponen pembukaan, kegiatan inti, kemudian ini area-areanya. Ini komponen inti itu bagian-bagian yang menjelaskan RPP itu untuk siapa, dengan tema apa. Kami menggunakan model pembelajaran project based learning, kemudian goal project-nya, jadi kami ada goal project, jadi nanti setelah pembelajaran ini anak ngapain gitu, ada goalnya, kita membuat smart city, makanya ada gebiar pembelajaran itu di situ, ada smart city karena anak-anak perlu presentasi. Kenapa Bunda? Terlalu kecil lagi. Oh terlalu kecil lagi ini. Gimana ya sudah serat. Oke, saya gedein lagi. Ini Sudah pas Bu, nanti kalau dibesarkan kita nggak ini Ibu, pas tadi. Ini terpotong. begini. Nggak apa-apa kan nanti di scroll ke bawah Bunda. Kalau kan bisa kelihatan di. Ya oke, begini jelas. Ya jelas kalau itu. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah identitas. Kalau dulu di kelompok kurikulum sebelumnya, kurikulum 13, jadi namanya identitas. Yang saya buka adalah untuk anak TKB. Kemudian semesternya, semester 1, minggunya minggu ke-15 dan 16. Tema besarnya lingkungan sekitarku. Topiknya kota, yang tadi kita bacakan ya teman-teman, ibu-ibu. Kota, kemudian tempat hiburan. Subtopiknya model pembelajarannya project based learning, goalnya adalah smart city, profil pelajar Pancasilanya yang kita kembangkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian karakternya trust in God, rendah hati, berterima kasih pada Tuhan. Cerita agamanya kami tulis, ayat pendukungnya kami tulis. Kemudian lagu-lagunya kami tulis. Nah ini di pembukaan awal, doa salam absen seperti bunda-bunda, persepsi dan motivasi di sini ada pertanyaan pematik. Nah itu di sini menggunakan pertanyaan pematik tadi dari kata kota kami gitu ya. Kemudian kami ada pertanyaan, kalau anak-anak itu susah bertanya. Kemarin waktu pertemuan dengan guru SD kelas 1, kelas 2, mereka bertanya, Bu, kalau anak-anak itu susah bertanya bagaimana? Kami pakai bendera tanya. Bendera tanya kami kasih baca, siapa yang mau bertanya? Kata siapa? Siapa yang tadi pulang malam dalam bacaan tadi ya? Siapa yang tadi pergi ke pasar dalam bacaan tadi ya? Kemudian temannya siapa yang mau menjawab dengan kata siapa? Nah, itu benderanya diberikan ke temannya. Demikian juga atau pakai dadu tanya. Dadu tanya, dadu ada posisinya 6 ya. When, where, why, how, who, itu ditulis apa, siapa, di mana, berapa gitu. Ini lempar. Siapa yang mau bertanya dengan kata apa? Nah, teman yang lain juga melempar dan menjawab. Begitu seterusnya. Kalau anak-anak susah untuk bertanya. Lalu
Kemudian kita ada pemantapan karakter, kemudian ini kegiatan agama tidak masuk dalam area karena agama penting, maka itu menjadi jam di awal. Di sini guru menjelaskan kegiatan main di 6 area, mengingatkan proyek akhir yang dibuat. Dengar, proyek ini akan habis selama satu term itu ada kira-kira 6 sampai 7 minggu. Maka di akhir term mereka harus menghasilkan sesuatu karena ingat proyeknya adalah smart city. Mereka bebas membuat apa saja. Nah, gitu. Ketika kita menjelaskan harus fokus kepada goal yang akan diambil. Lalu ini area yang kami buka, ada 6 area agama. Kemudian ini TP-nya 1.11 itu berarti CP1 gitu ya. 1.11 131 menghargai sesama manusia. Kemudian 2.3.1 berarti CP2 TP3 butir 1. Cara membacanya seperti itu. Ini CP1 butir 3 bagian 1. Begitu ya. Ini kegiatannya selalu ada tujuan pembelajarannya apa, kegiatan mainnya apa, penilaiannya bagaimana, selalu seperti ini. Ini di area agama. Nah, ini yang sering ibu-ibu tanyakan. Nih, apakah semua terlihat? Terlihat ya. Nah, area literasi berarti area kedua ya. Kami buka area literasi. Tujuannya adalah mengenal dan memahami berbagai informasi. Kemudian 321 kemampuan membaca, 323 kemampuan menulis. Ini yang akan menjadi tujuan akhirnya. Lalu kegiatannya apa? Ingat tadi saya bilang di dalam satu area berapa kegiatan tadi Bu? 6. No, di dalam satu area ada berapa kegiatan? 3 kegiatan. Dalam satu kegiatan ada berapa level kemampuan? 3. 3, betul. Ulangi ya, dalam satu kelas ada 6 area. Dalam satu area ada 3 kegiatan. Dalam satu kegiatan ada 3 level. Itu guru kami membuatnya seperti itu. Kalau teman-teman belum sampai di situ nggak apa-apa. Jangan ini menjadikan teman-teman pusing. Ya, tadi saya cuma ingin menunjukkan, tapi jangan menambah pusing teman-teman. Hanya ingin menunjukkan variasinya di situ. Nah, lihat ya. Kegiatan pertama adalah bermain suku kata. Kegiatan kedua adalah bermain kata tersembunyi. Kegiatan ketiga adalah menulis. Ada 3 kegiatan. 1, bermain suku kata. 2, mencari kata tersembunyi suku. Kemudian kata. Yang ketiga adalah menulis. Dari satu kegiatan balik ke atas lagi. Ada level yang berbeda. Levelnya karena ini PKB, maka yang kami ambil adalah ATP 456. ATP 4 itu anak masih belum bisa. Maka apa yang disiapkan guru? Guru menyiapkan nih sampai begini kami membuatnya. Ini yang membuat. Guru menyiapkan bentuk gambar dengan suku labadakarana. Ini hal baru atau hal lama buat bunda-bunda? Kami punya pendekatan belajar karena anak-anak itu nggak bisa membaca dengan huruf. Misalnya labu, DU itu kelamaan. Kalau menjadi tanggung jawab itu TA. Nggak bisa. Pendekatan kita adalah labadakarana gajah. Nah,
Itu kuncinya. Nanti kalau saya jelaskan lebih seru lagi sebenarnya. Tapi sudah jam 2, bagaimana, mau lanjut? Lanjut Ibu. Izin lanjut. Seru. Bagaimana? Saya kasih contoh yang satu kata saja ya. Nanti yang lain kita ngobrolin lain. Tapi kalau mau lanjut boleh. Kami punya ini kalau anak-anak itu belajar itu kan ada batasannya gitu ya. Ada batasannya. Kalau anak usia 3 tahun itu sampai apa? 4 tahun sampai apa? 5 tahun sampai apa? Nah, kami punya batasan-batasan itu. Sehingga anak muda seperti spiral, kalau mengajarkan satu tidak meninggalkan, kalau kita mengajar satu akan naik kedua tidak meninggalkan satu, kalau mau naik ketiga tidak meninggalkan 1, 2, kalau mau naik keempat tidak meninggalkan 1, 2, 3, 4. Jadi itu spiral, sambung menyambung gitu. Jadi kami ada batasan A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, La, Ba, Da, Ka, Ra, Na. Kemudian lanjut lagi. Ma, Ga, Ta, Sa, Wa. Lanjut lagi. Terus lanjut lagi. Sampai nanti ada imbuan-imbuan seperti itu. Stop. Gimana, menari? Makin penasaran? Iya, betul, penasaran, tapi betul. waktunya gimana ini? Ternyata Ayo, 1 jam sudah jam 2. cepat sekali ya. Benar. Kalau saya lanjut baru jam 4 Papa. Mungkin bisa Penisiran banget kata Bu Sarah. Penisiran dingin. Iya, berarti harusnya nanti ada Nanti tayangan. saya ajarin. Ini cuplikan saja ya, cuplikan. Jadi kami itu mengajarkannya seperti ini. Mohon maaf sekali lagi, bukan kami jumawas. Kemarin saya minta maaf kalau kami mengatakan itu hanya supaya bunda-bunda itu apa ya? Iya, kayak anak-anak harus perlu dipicu supaya bunda-bunda itu jangan berkecil hati, supaya bunda-bunda itu jangan takut ketika itu memang bunda-bunda perlu tegakkan. Nah, tapi teman-teman kita punya loh strategi yang memudahkan anak bisa baca. Ini contoh ya. Kalau aku tunjukin contohku yang kecil dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Bun. Kira-kira sampai jam berapa supaya bunda-bunda nih yang sudah terlanjur ngelihat ini nggak penasaran, kira-kira mau ditunjukin langkah-langkahnya anak belajar? Banget. banget. Mau banget. Aku tunjukin ya, 1 file aja, tapi saya ajarin caranya gitu ya. Benar-benar. Siap, Ya, Bun. sebentar saya buka filenya dulu sebentar ya Bunda. Sabar ya, sudah jam 2 sih memang Ya, gitu. sampai 30 menit lagi apa ya, Bun? Jam lagi Bunda Rahma. Ayo, gimana? Ayo gimana? Nur, biar teman-teman penasaran lagi, kalau menurut saya ada sesi yang selanjutnya di lain hari, jadi teman-teman bisa masuk lagi gitu. Oh, begitu ya. Oh. Boleh. Boleh Kak Bunda Lestari? Boleh? Aku tunjukin dulu ya. Saya tunjukin ya Bunda ya, sebentar. Ya, ini sebentar. kasih contoh aja dulu ya. Saya tunjukin dulu. penasaran, sebentar. Bunda. Yang nggak penasaran. Ya, Supaya oke. tidak penasaran. Oke, saya tunjukkan ya Bunda ya, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan? Bun. Kelihatan ya? Kelihatan? Saya Ini kelompok bermain. Guru-guru kelompok bermain, ini tempatmu. Ini. Gak usah mikir yang lain. Di sini ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini terarah dan tersusun. Gak usah ngejar-ngejar yang lain. Pasti bisa. Dan ini guru TKA.
Guru TK di sini tempatmu, nggak usah kemana-mana. Di sini tempatmu. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni di sini. Dan ini guru TKB. Ini guru TKB. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Konsep bilangannya apa, membacanya apa, menulisnya apa, sambung atau tidak. Ini di sini. Menatap tidak, imla tidak, ini di sini. Ini guru TKB. Seperti itu, Bunda. Sudah, kira-kira makin penasaran atau makin bingung? Enggak, insya Allah sih ada pemahaman ya. Cuma kan sepertinya kita harus berlanjut gitu ya. Iya, kayaknya hari ini itu istilahnya buat pemanasan aja dulu gitu. Terus ternyata warming up. Iya, jadi dalam artian ternyata apa sih kita mengajarkan literasi dan numerasi itu ternyata ada step by step-nya gitu loh. Betul. Dan Ibunda, gitu. Dan itu sangat sederhana. Aku nggak pernah pakai bahasa-bahasa yang normatif. Saya bahasa orang aja. Saya guru soalnya. Saya guru. Saya pakai bahasa guru. Jadi supaya guru saya mudah. Kalau saya sendiri nggak ngerti bagaimana dengan guru saya gitu. Saya sederhanakan bahasanya, langkah-langkahnya saya buat dari Juli. Sudah jangan mikir Desember, Juli saja. Kemudian nanti September saja. Oktober itu nggak stres gurunya kalau begitu. Tapi kalau ibu-ibu langsung terakhirnya harus bisa baca lagi mana caranya gitu. Iya. Oke, insya Allah ada gambaran ya. Coba itu Bun, kasih contohnya lagi tuh. Tadi sempat saya itu tinggalin sedikit. Kasih contoh penerapan ngajarin ke anaknya gitu loh, ke anak-anak. Ada videonya, Bunda. Oh, ada videonya, ada banyak. Iya, banyak coba videonya. beberapa. Saya ini dulu ya, sebentar. Saya carikan ya. Ini kayaknya sudah makin panas nih. Makin panas ini. Sebentar. Sebenarnya kalau kurikulum merdeka itu lebih fleksibel sih daripada K13 karena saya juga dulu tutor K13, sekarang jadi perubahan kurikulum merdeka, enak banget di kurikulum merdeka. Apa-apa yang ada di K13 itu memang sudah sebenarnya sudah kita lakuin, cuma sekarang penerapannya adalah penerapan anak yang berpengalaman langsung gitu. Anak itu mempraktekkan langsung gitu. Saya tunjukkan saat yang ketemu saja ya Bunda ya. Yang ketemu ya, sebentar. Saya tunjukkan yang ketemu, sebentar saya bukain. Aduh, aku harus nyariin dulu sebentar. Jadi bingung nih. Karena banyak banget videonya. Bentar. Saya
Buka lewat. Banyak sekali Bunda videonya, jadi karena guru-guru itu membuat rapotnya juga dengan melihat video-video anak itu. Jadi videonya sampai kami punya video-video kelas yang memang untuk modal guru-guru membuat rapot. Rapot kami itu ada fotonya, rapot kami pakai spider web, rapot kami kalau saya tunjukkan ke bunda-bunda nanti malah tambah bingung lagi loh, jangan deh. Iya. Jangan yang bikin Bentar. pusing. Ya, jangan. Bentar. Saya akan carikan pelan-pelan. Halo Bun, aman Bun? Aman. Ini sedang mencari video. Iya. Syukur. Akan Mudah-mudahan. saya download sebentar. Oke, Ibu, siap. saya tunjukkan kelas-kelas saya supaya ibu-ibu enak. Ini sedang saya downloadin dulu. Semua metode sebenarnya sama, cuma pinter-pinter kita sebagai guru kreativitasnya seperti apa. Menerapkannya. betul. Kalau gurunya aktif biasanya lebih bervariasi ya Bun. Ya, betul. Ini kelas kami, Bunda. Oke. Bunda, terlihat nggak? Terlihat Bun. Nah, ini kelas kami ini area. Kalau ini lihat batasnya nih, kursi meja ini melingkar begini, ini satu area dengan perlengkapan yang berbeda-beda. Nih. Ini satu kelas ya Bun? Ini satu kelas. Satu kelas. Jumlah siswa Satu dalam kelas 30 anak. 30 anak. Guru berapa? 30. Gurunya 2. Usia 56. Usia 56, semua usia, 2-3 juga seperti ini. Oh, Semua beda kelas. Ya, semua kelas desainnya seperti ini, tapi untuk pengaturannya diberikan kebebasan oleh guru-guru. Jadi kami menggunakan aturan Dapodik 1:15. Jadi satu kelas itu dengan 2 guru, satu kelasnya 15 anak. Ini area. Ini area yang pertama, ini area yang kedua, ini area ketiga, ini area keempat, ini area kelima, ini area keenam. Layarnya Luas ada. sekali ya berarti ya Bun ya. Kenapa Bu? Kelasnya berarti luas sekali ya. Enggak. Kelasnya tidak luas. Ini fotonya aja yang gede. Kelasnya enggak luas. Fotonya saja yang gede Bu. Kelas saya 6x7. 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 Ya. Besar Bun. Ada yang cuma 2x3 itu bisa dibikin area Bunda. Bisa kok. Bisa kok Bu. Saya ada yang kelas toddler saya, kelas kelompok bermain kecil saya itu cuma berapa ya? 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 4 kali 3. Bisa kok. Jadi kursinya bisa meja kursinya bisa diatur nggak sebanyak itu, maksudnya gitu. Kan semakin kecil kan otomatis inventarisnya juga semakin sedikit kan gitu. Bunda tahu ini kenapa? Jadi anak-anak saya akan jelaskan ya. Di setiap area ini ada nama-nama areanya. Di setiap nama areanya ini ada kemampuan yang akan dicapai. Contoh. Area literasi, kemampuan apa yang akan dicapai, alat-alat apa yang harus dilengkapi, kegiatannya apa saja yang menstimulasi literasi, itu kami tempel di situ. Sehingga anak-anak itu
anak itu memahami ketika ya walaupun kita tidak berbicara tapi mereka akan cerita, Ma aku tadi di area menu literasi loh gitu. Ma aku tadi di area seni loh. Otomatis mereka akan mencoba membaca-baca apa saja yang ada di sini. Terus setiap area Bunda lihat setiap area hanya 5 kursi. Step ya, berarti 5 anak ya. Ya, betul. Anak-anak itu sudah tahu ketika area kursinya sudah habis, dia harus pindah ke area yang lain. Satu hari membuka berapa area itu, Bun? 6 area. Oke. Satu hari 6 area. Apakah sesuai dengan topik atau tema, Bu? Iya, tadi RKH-nya tadi, Bu. Oh iya. Maaf, Iya. tadi saya telat masuk. RKH-nya yang tadi, Bu, sesuai. Oh, Jadi kegiatan tujuannya apa, kegiatannya apa yang dibuka sekali lagi dalam satu area. Kalau tadi RPP-nya ya, dalam satu area, dalam satu kelas ada 6 area. Dalam satu area ada 3 kegiatan. Dalam satu kegiatan ada 3 diferensiasi. Ada levelnya. Jadi ada, kalau bunda-bunda lihat kok ada kre itu apa ya? Nampan. Ada nampan warna kuning, ada nampan warna biru, ada nampan warna orange. Itu artinya apa? Berarti anak-anak yang pada standarnya dia akan ambil yang hijau muda. Tapi kalau dia perlu tantangan, dia ambil yang warna orange. Tapi kalau dia belum bisa, maka dia ambil yang warna merah. Itu kegiatannya apa itu, Bun? Yang ini? Yang ini literasi. Ini numerasi, dadu itu dadu, mata dadu. Ya. Oh iya. So, ini raknya ada, ini sama raknya ini anak memilih sendiri, Bun. Tiga-tiganya tidak perlu dikerjakan, anak hanya mengerjakan sesuai kemampuan mereka. Kalau mereka tidak bisa ambil yang kuning, ya ambillah yang merah. Tapi tidak boleh gurunya bilang, oh tiga-tiganya selesai ya. Enggak, kan tujuannya satu, PP-nya satu. Kegiatannya aja yang bervariasi. Ya kan berarti gurunya yang harus kreatif gitu loh, Bun. Benar. Ragam mainnya. Ini lalu ini jangan, ini PPT. Saya ke sini. Nih, lihat Bunda. Ragam mainnya apa ini? Ini area apa Bunda di sini? Bunda tahu ini area apa di sini? Ini 3 kegiatan juga. Area apa di sini, Bunda? Dari bisa alatnya Bunda tahu ini? Bisa numerasi juga bisa itu. Sains, Bu. Sains. Iya. Area apa? Bisa. Motorik halus. Ya. Motorik halus, Bunda. Perhatikan, Bunda di sini ada memindahkan biji-biji dengan 1 sendok, 2 jepitan, 3 sumpit. Itu kesulitannya. Kita boleh memilih apakah dia mau menggunakan sendok, cara mengambil kacangnya satu, apakah dia menggunakan jepitan yang perlu 3 jari, apakah dia menggunakan sumpit yang lebih kecil walaupun sama-sama 3 jari. Nah, ini gradasinya di sini. Motorik harus kuat sebelum dia nulis. Jadi kami tidak akan ngasih dia kertas, bolpen, pensil, spidol sebelum dia kuat di motorik halus. Iya. Lalu di sini kegiatan yang kedua ini memindahkan air. Memindahkan air yang pertama dengan gayung. Makanya ada apa ini? Namanya apa yang merah hijau ini? Corong. Iya, corong. Dengan spons. Selanjutnya dengan pipet. Memindahkan air dengan pipet loh. Apakah anak-anak bisa? Mana yang lebih sulit? Bu, bisa pakai pipet? Oke, nggak apa-apa. Pakailah spons. Bu, saya nggak bisa pakai spons, pakai gayung. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama memindahkan, tapi kesulitannya berbeda.
Oleh sebab itu, itulah anak nggak mungkin bisa bosen karena dia ditantang lagi, ditantang lagi, ditantang lagi. Oke. Ini apa? Kangkung apa Bun? Sayuran? Kacang panjang area apa ini? Oh, kacang panjang. Bayam, ini kacang panjang. Semua ada kesulitan yang berbeda. Yang paling mudah menurut Bunda itu metik kangkung, bayam atau kacang panjang? Kacang panjang. Yang paling mudah. Kacang panjang kayaknya Bunda. Untuk anak loh. Yang paling mudah itu ternyata kangkung loh Bunda. Oh, Karena anak itu memetik daunnya kan. Kalau Oh, iya, kacang iya. panjang itu begini itu susah. oh. Anak itu tahu nggak? Anak itu memetik itu ditarik bukan dipotong. Perhatikan anak itu kalau apa-apa ditarik. Ya kacang panjang ditarik yang nggak bisa-bisa. Iya. Itu kesulitannya. Jadi ini sebelum memulai ini ya latihan itu menulis di gitu area ya. Jadi harus Bunda. Jadi areanya berbeda. Areanya berbeda. Ini juga area dengan area yang berbeda. Sudah? Kalau ini area apa itu? Ini area agama. Area agama. Di sini area agama. Anak-anak akan membaca gambar sebelum membaca Alkitab. Gambar dulu. Sama, ini kerennya juga ada hijau, ada merah, ada oranye. Tergantung. Kalau anak yang nggak bisa, pasti dia akan mengambil warna apa tadi yang nggak bisa? Merah. Kalau dia pas standar sesuai dengan umurnya, dia Pak ambil hijau. Kalau dia perlu tantang gampang nih, aku mau lebih sulit, dia ambil yang orange. Begitu Bunda? Oke, iya. berarti kita menyusun sesuai dengan tingkat kesulitan ya Bunda. Ya, itulah gunanya asesmen awal. Supaya kita tahu anak kita pada posisi apa. Cuman masalahnya asesmen awal dilakukan atau tidak. Kalau kami asesmen awal, kebetulan saya di kelas, nanti saya akan pindah ke handphone supaya bunda-bunda bisa lihat. Kalau kami asesmen awal, kami tempel di kelas hasilnya. Jadi anak-anak itu pada posisi ini loh, anaknya belum bisa ini loh, anaknya belum bisa ini loh. Nah, itu berarti itu yang kita latih. Boleh aku pindah ke handphone? Pelaksanaan asesmen pada saat kita MPLS gitu. Ya, asesmen awal itu hari pertama sekolah. Minggu pertama sekolah kita bisa melihat kondisi anak. Kan anak nggak ngapain, tapi kita mengobservasi. Namanya observasi. Iya Bun. Aku boleh masuk kelas saya? Boleh Bun. Saya tunjukkan mana sih yang disebut asesmen awal yang seperti apa. Saya masuk Zoom ya. Saya masuk Zoom sebentar. Boleh. Mumpung masih ada waktu ini. sebentar. Kalau nggak sadar ntar tahu-tahu udah malam gitu kita masih. Iya ya, gitu. tahu-tahu udah malam gitu ya. Sebentar. Soalnya menarik. Biasanya itu apa? Biasanya memang. Yang jadi host tadi siapa? Aku di admit dong Bun. Bentar. Ya, Bunda Hadiah. Sudah? Bunda Hadiah jadi mas. Sudah ya, saya sudah masuk. Saya sudah masuk. Oke, saya masuk kelas saya. Sebentar. Bunda Hadiah, Bunda Abdul, Bunda Din. Bisa. Dalam Bun. Halo. Dalam. Kalau bisa diulang di ini lagi ya Bun ya. Nanti kapan-kapan lagi di Zoom kayak gini lagi gitu. Insya Allah. Diulang maksudnya ya Bun. Insya Allah nih. Soalnya kan hari ini itu warming up gitu, pemanasan gitu.
Iya, iya. Soalnya Oke, siap. tindak lanjut dari kemarin, gimana sih cara kita mengajarkan literasi numerasi Literasi yang numerasi, enak, iya. yang asik ke anak gitu loh. Iya. Kemarin kan awalnya kadang-kadang kita pilih praktis gitu ya, kepingin ngasih PR gitu biar mereka istilahnya kayak di drill gitu ya. Walaupun kadang kita ngasih PR-nya mungkin dalam bentuk kotak-kotak atau melengkapi angka, melengkapi tulisan gitu, tapi istilahnya itu terlalu vulgar gitu, nggih. Langsung to the point jadinya kayak terlalu to the point. ya, itu istilahnya kan masih kurang sesuai dengan dunia anak-anak gitu. Betul. Kalau misalnya untuk pembelajaran pengenalan literasi sejak dini diawali dari sekolah kan mungkin kalau anak-anak udah asik belajar di kelas kan Yang harus dikuati memang dari orang tua sih menurut aku, Bun, karena orang tua yang menuntut kita gitu loh, menuntut kita untuk anak-anak diajarkan menulis gitu, dikte dan sebagainya itu dari apalagi yang notabene sekolah-sekolah yang masih pelosok ya, masih perlulah banyak diasah gitu. Enggak. Bunda Din, kalau tadi Bunda sudah ikutin saya langkah-langkahnya, nggak mungkin orang tua nuntut lagi, nggak? Dari awal gitu ya. Nah, karena anaknya udah bisa memang. Memang, tapi pengalaman saya di lapangan, Bun, mengubah pola pikir orang tua itu lebih sulit loh, Bun, daripada anak-anak, Bun. Iya. Oleh sebab itu kami merubah ini juga sulit, Bu. Kami merubah. Kami itu dulu sebelum tahun 2000, ada yang namanya kita sebutnya sih calistung gitu ya. Metode calistung. Kami juga memberikan PR, tetapi gitu penabur ini sering menjadi pionir, artinya orang-orang pada ngikutin gitu ya. Terus kita bilang gini, mosok kita ingin jadi contoh yang salah gitu. Akhirnya kita merubah paradigma orang tua. Merubah paradigma orang tua itu memang susah, tidak mudah. Tetapi kita yang pertama membangun kepercayaan dulu, membangun kepercayaan orang tua dengan cara apa yang tadi tuh, waktu pertemuan orang tua kita undang. Kemudian saat pertemuan setelah kepala sekolahnya ngomong, orang tua itu turun ke kelas. Gurunya ngajar orang tua berlaku sebagai anak. Hari ini tadi juga ada kelas orang tua. Bahkan saya itu kelas oma opa aja ada loh. Kemarin kelas oma opa gitu. Jadi semua kami garap. Dan kami ada pertemuan para pengasuh atau disebutnya nanny training. Jadi semua sisi yang berdekatan dengan anak, lingkungan terdekat anak kami garap. Supaya apa? Supaya mempunyai persepsi yang sama terhadap belajar anak. Gitu. Nah, tadinya Bunda Lestari ini juga sudah pernah saya terapkan gitu ya. Dan tahun 2021 awal saya menerapkan kurikulum Merdeka, Bun, ini banyak tantangan sekali karena transisi ya dari K13 ke kurikulum Merdeka sampai saya dilaporkan ke kepala sekolah dan sebagainya gitu ya. Karena saya begitu anak-anak lulus, mereka ada tes kan, ada tesnya listung di SD kan gitu kan, ternyata banyak yang diterima di SD itu dari murid saya gitu, padahal tiap hari saya tidak memberikan PR, hanya di kelas saya kuati. Pada saat saya share pembelajaran, video-video pembelajaran saya ke wali murid kan ada grup WA gitu ya, saya share seperti itu, minta tolong nanti di rumah seperti ini ya, coba sama mama sama papa gitu. Nah, mereka menerapkan juga di rumah. Nah, dari kolaborasi orang tua dan guru inilah akhirnya membentuk anak-anak seperti itu, gitu Bunda. Kalau strategi saya seperti itu, akhirnya diterimalah pada saat rapat tahunan berikutnya, TKA pindah ke TKB gitu, akhirnya ada perubahan gitu, mereka mau menerima. Kalau saya strateginya seperti itu. Jadi mengubah pola pikir orang tuanya dulu tuh lewat hal nyata, otentik, bukti-bukti yang otentik gitu Bunda. Kalau saya seperti itu. Iya, oke. Ya, jadi satu lembaga dengan lembaga lain akhirnya kita kan jadi sharing ya. Bunda Lestari kan bilang tadi harus berdiferensiasi, belum tentu yang diterapkan Bunda Lestari di lembaganya sama dengan
lembaga saya atau gitu Iya, ya, tapi karena salah satu usaha ya, salah satu betul, usaha yang bisa karena ada dilakukan gitu. tadi. Ya, dan saya Bunda Din, maaf ini saya mau menyampaikan pertanyaan di kolom komentar dulu ini. Oke, boleh Mohon silakan. maaf nggih. Ini Bun, mohon maaf. Bunda Lestari ini ada yang ditanya dari teman-teman. Di mana ya? Sebentar. Maaf Bu, berapa lama penguatan motorik halusnya sebelum anak itu dikasih spidol gitu ya tadi ya. Kemudian yang kedua, boleh